Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Priyatmo, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin, Syekh Mursyid yang hadir pada pagi hari ini. Ikhwan akhwat, baik yang hadir secara langsung melalui aktivitas kita masing-masing, ataupun barangkali yang melalui rekaman-rekaman setiap acara manakib online internasional, lebih khusus yang hadir pada subuh kali ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mangkobah ketiga menyebutkan tentang bagaimana cerdasnya Tuan Syekh pada saat menuntut ilmu. Yang namanya cerdas itu punya daya tangkap, kemudian termasuk sampai kepada pengamalan ilmu yang beliau peroleh. Dan itu berlaku bukan hanya bagi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada zaman dulu saja, tapi termasuk berlaku pada Tuan Syekh pada zaman sekarang. Yang mulia pengusaha Abah Awas radhiyallahu anhu. Kita mengenal dari catatan-catatan sejarah, dari cerita orang dan lain sebagainya bahwa Tuan Syekh kita tuh cerdasnya di atas rata-rata. Dalam artian sampai-sampai guru beliau sudah mengatakan sudah tidak ada lagi ilmu yang diberikan. Itu menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh kiai di pondok pesantrennya itu berarti sudah dikuasai oleh semua. Sampai-sampai Abah Aus itu sendiri diantar untuk menuntut ilmu ke tempat lain. Itu sebagai salah satu ciri daripada kecerdasan beliau. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah output ataupun hasil daripada kecerdasan beliau itu bisa saya sampaikan bahwa Abah Awas itu sendiri mungkin sebut saja lebih sakti daripada orang sakti. Di bawah tanda kutip saja ada apabila ada orang sakti gitu ya. Dalam artian eh, dari sisi apa saya bisa mengatakan bahwa Abah Awas itu sendiri ternyata lebih sakti daripada orang sakti. Begini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang perlu kita ketahui. Abah Awas itu dikatakan sebagai orang sakti lebih hebat daripada orang hebat itu karena yang pertama mampu mengubah eh, kebiasaan itu menjadi ibadah. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan, paling tidak diawali dengan kejelian. Bagaimana orang bisa merubah satu kebiasaan itu bisa menjadi ibadah. Saya ambil contoh begini, termasuk ke dalam kategori biasa, masuk ke dalam kategori mubah dalam artian satu pekerjaan boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan, tetapi bisa menjadi ibadah. Mandi adalah contoh yang apa ya, yang konkret, yang pas untuk menyampaikan kasus ini. Mandi kan termasuk ke dalam apa? Ke dalam kategori mubah. Kita mau mandi silahkan, tidak mandi juga tidak apa-apa, begitu. Tetapi dalam konteks TKN, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKI, malah mandi pada pagi hari itu bukan hanya sebagai satu satu hal yang mubah, tetapi menjadi ibadah. Mengapa dikatakan ibadah? Karena diawali dengan niat melaksanakan aktivitas ritual, apa namanya, melaksanakan amalia pada waktu malam hari. Kita bangun pada waktu malam, kemudian kita melaksanakan mandi. Namanya mandi taubat. Mandi taubat itu kan sudah termasuk bagian daripada paket amalia. Gitu. Hanya Abah tidak menyebut sebagai mandi malam. Jadi Abah tidak mengenal istilah sebutan mandi malam itu tidak ada. Yang ada mandi pagi. Jadi mandi pagi yang paling baik adalah pukul 00.01. Itu mandi pagi bukan mandi malam.
Ini perbuatan mubah yang biasa, yang boleh berubah menjadi ibadah, tentu nilainya akan berbeda. Begitu ya. Kalau yang namanya perbuatan mubah, itu biasa-biasa saja. Mau dikerjakan, oke. Tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang namanya ibadah, itu akan mendapatkan pahala. Ini kejelian daripada seorang yang mempunyai mempunyai nilai kecerdasan di atas rata-rata. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa memang di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah juga disebutkan bahwa seorang mursyid itu harus mahir. Jadi yang namanya mahir itu adalah pandai. Jadi harus pandai. Tetapi kan tingkatan pandai juga ada. Yang paling rendah namanya pandai. Bisa menguasai satu ilmu itu namanya pandai. Abah itu bukan hanya pandai, tapi di atas pandai. Apa itu? Namanya syatir, gitu ya. Tapi cerdas, gitu ya. Makanya kecerdasan Abah itu di atas rata-rata. Malah di atas cerdas ada lagi, namanya abkori, itu namanya jenius, gitu ya. Namanya jenius, artinya tidak setiap orang yang pandai itu sendiri bisa menguasai masalah itu, bisa melihat kejadian masalah demikian, masalah yang lebih tinggi nilainya daripada hal yang biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akal yang jenius. Andai kata ada nilai yang lebih tinggi daripada jenius, saya yakin Abah itu sendiri termasuk ke dalam kategori orang yang di atas jenius itu. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa Abah itu dikatakan sebagai orang jenius? Begini, coba diperhatikan. Ada apa ya maklumat dari pengarsa Abah. Apapun yang dikeluarkan berbentuk maklumat oleh yang mulia pengarsa Abah, itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kita sebagai murid-murid beliau. Begini, kemarin saya apa ya, saya manaki kemarin pagi ya di Bogor Baru, gitu, di rumah Dokter Sari. Suami Dokter Sari kan Pak Safiri itu kan orang pegawai Bank Dunia, gitu ya. Saya ngomong sebelumnya, sebelum saya menyampaikan apa ya khidmat ilmiah kemarin itu tentang apa? Tentang satu kemungkinan. Kemungkinan orang banyak memprediksi, memperkirakan bahwa akhir tahun 2025 itu akan terjadi krisis ekonomi, begitu ya. Beliau eh, suami daripada Dokter Sari mengatakan bukan akhir tahun 25 katanya, sekarang saja sudah terasa. Jadi yang paling duluan merasakan beratnya resesi ekonomi tingkat dunia adalah Amerika Serikat. Artinya, Abah itu sudah melihat dan sudah memberikan proteksi perlindungan. Apabila dikatakan sebagai satu musibah, maka yang namanya ikhwan, akhwat, TKN, Ma'had Surjalaya Sirna Rasa, PTKN, itu tidak boleh minta diringankan. Tidak boleh minta diringankan agar musibah itu sendiri menjadi ringan. Tidak boleh. Gitu ya. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah bukan diringankan, tetapi kita dikuatkan untuk menghadapi musibah semacam begitu. Dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi resesi ekonomi tingkat dunia. Begitu. Apa yang dilakukan oleh yang mulia penguasa Abah? Sampai Abah mengeluarkan satu maklumat. Bagi orang, khusus bagi orang yang sudah ditalkin saja, bahwa sebelum tidur itu agar membaca sholawat Bani Hashim sebanyak 1681 kali. Begitu ya. Jadi itu apa namanya? Solusi yang bisa disampaikan oleh orang yang jenius. Andai kata memang terjadi tahun depan, tetapi dipraktekannya mestinya dari sekarang. Jadi sifatnya tidak instan. Jadi mulai dari sekarang kita itu harus membiasakan bagaimana caranya agar pada saat ekonomi memang benar-benar terasa oleh masyarakat banyak, kita tidak terpengaruh sama sekali. Biasa-biasa saja. Begitu ya. Dan diberi kemampuan untuk menghadapi ini. Nah ini salah satu di antaranya. Nah, jadi kelebihan, kalau boleh dikatakan sebagai lebih sakti daripada orang sakti, Abah itu ternyata memang mampu. Itu ya, merubah yang mubah menjadi ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan Abah. Ini dikaitkan dengan mangkobah yang ketiga gitu ya. Kelebihan Abah adalah ternyata
Abah itu melakukan satu amalia. Amalia itu amalia yang sifatnya apa? Yang sifatnya unggulan. Bukan amalia ecek-ecek, bukan. Atau tapi amalianya amalia unggulan. Apa yang dikatakan amalia unggulan? Setiap perilaku kita itu semuanya diupayakan untuk menjadi ibadah. Itu unggulan, itu ya. Jadi jangan dikatakan sebagai ini suatu perbuatan bid'ah, tidak, tidak sama sekali. Karena semuanya berdasarkan Al-Quran tadi. Malah ada satu manqobah ya, ada yang satu manqobah menyebutkan bahwa apa namanya, bahwa yang namanya amalia itu sendiri, bahwa apa namanya, torikoh kita ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dimaklumatkan oleh Syekh Mursyid, itu adalah berdasarkan Al-Quran Karim. Hanya terkadang mungkin saja kita tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Mursyid. Harus hati-hati gitu ya. Semacam munculnya apa? Munculnya banyak isu, banyak apa ya, isu berkembang tentang medsos dan lain sebagainya. Itu karena ketidakmampuan kita membaca. Ketidakmampuan kita membaca maklumat yang mulia pangsa. Coba perhatikan. Beberapa bulan terakhir Abang kan selalu sering ya menyampaikan dalam dalam maklumat nih, bahasanya bahasa maklumat. Kalimatnya sederhana. Khusus bagi orang yang sudah ditalkin saja. Kalimatnya kan begitu. Khusus bagi orang yang sudah ditalkin saja. Apa artinya? Artinya apa itu sudah membuat satu pagar, ada materi-materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah, itu hanya diberlakukan kepada orang yang sudah ditalkin. Orang yang belum ditalkin itu tidak termasuk. Artinya ada uh, ada pengelompokan, gitu ya. Ada materi-materi yang hanya boleh diketahui oleh ikhwan dan akhwat. Tidak usah diinformasikan kepada umum. Kalau kita kan inginnya diupdate semuanya, diupload semuanya. Orang yang tidak ditalkin saja itu termasuk diinformasikan kepada mereka. Yang ujung-ujungnya mereka tidak menerima. Ya. Tapi harus diingat lagi gitu ya. Apapun yang diberikan, diinformasikan oleh pengarsa apa kepada kita, itu semuanya mengandung hikmah. Nggak ada yang jelek sama sekali, nggak ada. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa ternyata ini berat amat, ini salah kali, ini nggak begitu. Semuanya adalah benar dan semuanya adalah mengandung hikmah. Meskipun hikmah itu datangnya belakangan. Nggak ada hikmah yang datang di depan, nggak ada. Hikmah itu semuanya datang belakangan. Apa contohnya? Kasus Istiqlal. Di tanda kutip kasus, padahal bukan kasus gitu ya. Kejadian di Istiqlal. Betapa dunia itu apa ya, terutama netizen itu memandang TKN itu sebagai sesuatu yang sesat. Mengapa dikatakan sesat? Menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam masjid. Itu apa outputnya, apa hikmahnya? Hikmahnya kan datangnya kemudian. Sekarang hikmahnya yang datangnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya di antaranya, satu di antaranya saja. Bahwa kita, terutama maaf di bawah tanda kutip, orang-orang yang ngerti tentang ilmu, gitu ya, itu dicoba oleh Yang Mulia Pengarsa Abah supaya membuka kitab, membuka literatur. Boleh enggak hukumnya kalau kita nyanyi di dalam masjid? Mengapa Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dilarang? Apalagi dicemooh, apalagi dihina, apalagi dihujat. Padahal qasida, padahal syair, padahal kitab Al-Barzanji saja yang lebih rendah daripada lagu kebangsaan itu ternyata Islam enggak. Malah kemarin itu ya ada video kelompok masyarakat orang lain juga ada yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, tapi nggak ada yang ngomong. Jadi ketidaksukaan itu bukan kepada nyanyiannya, bisa saja kepada kelompok kita. Nah ini satu di antaranya, gitu ya. Jadi hikmah itu datang kemudian. Jadi Abah melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya unggulan. Nah di antara unggulan yang saya sampaikan adalah karena berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-31. Ayatnya begini kalimat sederhana. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku sebagai sosok yang diberkahi dimanapun aku berada. Itu kita bisa menyaksikan. Di mana ada Abah, semua orang berkumpul.
Abah ke jagat ars, semuanya orang kumpul di jagat ars. Bulan depan Abah akan safari manakib ke Banten, semuanya berkumpul. Orang yang daftar yang ingin mengikuti Abah itu ternyata sudah begitu banyak. Itu ciri yang diberkahi yang begitu. Itu berdasarkan Al-Quran, nggak salah gitu. Itu ya. Hanya kita juga perlu tahu mengapa menjadi sosok yang diberkahi. Nah ini yang baru amalia unggulan. Amalia unggulan yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi menjadi sosok yang diberkahi bukan hanya milik Abah. Kita pun bisa meskipun tidak akan sampai ke titik puncak. Begitu. Apa? Ayat 2, wa ausoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Abah menjadi sosok yang diberkahi karena Abah melaksanakan sholat dan zakat madum tuhaya sepanjang hayat. Mungkin waktu kita belum ditalkin dulu itu berpikiran bahwa mana ada satu perbuatan yang namanya sholat itu bisa dilaksanakan sepanjang hayat. Sholat kan hanya 5 waktu. Tambah sholat sunat berapa sih jumlahnya? Gitu ya. Tapi memang dikatakan sepanjang hayat. Di sini kejelian, kejeniusan seorang mursyid. Begitu ya. Dari mana kita bisa mengatakan demikian? Karena ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang dicontohkan, yang diajarkan oleh pengarsa Abah, bahwa bisa melaksanakan sholat sepanjang hayat dan zakat sepanjang hayat. Sholat sepanjang hayat dengan melaksanakan mudawamatil wudhu, melanggengkan wudhu. Kita sebenarnya udah tahu, yang namanya melanggengkan wudhu tidak berarti kita tidak boleh batal wudhu, tidak. Mungkin pada waktu kita sedang manakiban, sekarang umpamanya pada subuh kita dalam keadaan berwudhu, bisa saja beberapa menit kemudian kita batal wudhu. Tapi kan dianjurkan di dalam taggingnya itu. Apabila kita batal wudhu, segera berwudhu kembali dan niatkan di dalam hati, wudhunya itu adalah untuk melaksanakan aktivitas yang belum selesai kita lakukan sambil menunggu datangnya sholat fardu yang akan datang. Sekarang baru 5:30, lewat sedikit. Itu ya. Apabila batal wudhu, sebut saja 5:30, maka kita berwudhu lagi. Niatkan sampai datangnya sholat fardu yang akan datang. Melaksanakan aktivitas apapun. Jadi kerja kita, santai kita, dan sebagainya, sampai datangnya waktu zuhur nanti siang, itu dinyatakan sebagai perbuatan sholat. Enggak setiap apa orang mempunyai kejeniusan semacam begitu. Nah ini dimiliki oleh orang sakti, makanya apa lebih sakti daripada orang sakti sekalipun. Begitu ya. Yang kedua dengan cara melaksanakan amaliyah yang sudah dipatenkan oleh pengusaha. Kita diberi dua zikir, zikir jahat, zikir hobi. Zikir hobi tiada henti, itu adalah zakat. Man apa qad aflaha man zakah, berbahagia, sungguh bahagia orang yang mampu mensucikan jiwa. Nah itu dengan cara berzikir hobi tiada henti, itu termasuk ke dalam kategori itu. Gimana kata rahimakumullah, kalau dikerucutkan, jadi apapun yang dilakukan oleh yang mulia penguasa Abah sebagai mursyid kita, sebagai guru agung kita, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, Abah mampu merubah yang mubah menjadi ibadah. Yang kedua, ternyata Abah itu sendiri membimbing kita semua melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya unggulan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Itu saja yang sempat saya bincangkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mengamini doa paten yang mulia pengersa Allah sebagai mursyid kita. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya dan Allah berkahi Amin. selalu. Dengan orang guru agung yang mulia pengersa Allah awas radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala